saya Desinta Indri Wahyuni dengan NIM 1919 1050 1015, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra Sukrobo Aji dan Ibu Rindang Alfia. Dengan topik pembahasan analisis manajemen resiko bencana banjir bandang dengan studi kasus yakni kawasan sepanjang aliran Sungai Sampean Baru, Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang termasuk ke dalam daftar kabupaten rawan bencana. Diketahui daerah rawan banjir pada Kabupaten Bondowoso mencangkup 33,33% wilayah secara keseluruhan, khususnya kawasan-kawasan yang berada di sepanjang aliran Sungai Sampean dan Sungai Telonggo, di antaranya Kecamatan Maesan, Grujukan, Tamanan, Jabesari, Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Kelabang, Tapen, Rajekan, Tegalampel, Taman Krocok, dan Telogosari. Banjir yang terjadi mengakibatkan 13 kecamatan dan 29 desa di Kabupaten Bondowoso terendam dan mendapati kerugian mencapai 38 miliar. Kerusakan yang terjadi yakni mulai dari infrastruktur, jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, peribadatan, persawahan, perkebunan, dan permukiman. Berdasarkan wilayah tersebut, dapat diketahui bahwa daerah rawan banjir adalah area sekitar daerah aliran sungai. DAS di Kabupaten Bondowoso telah kehilangan retensi akibat alih fungsi lahan yang terjadi di daerah sekitar DAS yang semula menjadi daerah resapan air berubah menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkebunan. Retensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu, sehingga seluruh air hujan akan langsung dilepaskan DAS ke arah hilir yang menyebabkan bencana banjir terjadi. Hal tersebut yang melatar belakangi diperlukan analisis manajemen resiko bencana alam khususnya bencana banjir untuk mengetahui tingkat kerentanan banjir, tingkat bahaya, dan tingkat resiko bencana pada wilayah Kabupaten Bondowoso. Adapun topik pembahasan yakni yang pertama identifikasi kawasan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga materi manajemen risiko bencana, yang keempat analisa manajemen risiko bencana banjir, yang kelima alternatif penanganan dan langkah penanganan bencana banjir, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu identifikasi kawasan. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560 km persegi, dengan kondisi daratan Kabupaten Bondowoso terdiri dari pegunungan seluas 44,4%, perbukitan seluas 24,9%, dan berupa dataran tinggi dan dataran rendah sebesar 30,7% dari luas wilayah keseluruhan. Adapun batas administrasi Kabupaten Bondowoso, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Di sini juga dapat dilihat itu merupakan peta administrasi Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, berikut merupakan kajian kondisi topografi dan klimatologi Kabupaten Bondowoso. Ini merupakan peta kelerengan dari Kabupaten Bondowoso dan peta curah hujan Kabupaten Bondowoso. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, adapun kondisi kelerengan Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 4 kelas kelerengan dengan klasifikasi yang pertama yaitu datar seluas 190 km persegi, yang kedua yaitu klasifikasi landai dengan luas 568,17 km persegi, klasifikasi agak curam 304,70 km persegi, dan klasifikasi sangat curam yakni seluas 496,40 km. Berdasarkan kajian tentang kondisi topografi dan
Klimatologi Kabupaten Bondowoso dapat diidentifikasi memiliki karakteristik sebagai kawasan rawan terhadap terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor. Daerah rawan banjir yang mencakup 33,33% wilayah Kabupaten Bondowoso khususnya yakni pada kawasan-kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam manajemen risiko bencana banjir kali ini yakni terdapat 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh adanya manajemen risiko terhadap penanganan bencana banjir. Yang kedua, yakni bagaimana analisis manajemen risiko bencana banjir bandang pada kawasan aliran sungai sampean Kabupaten Bondowoso. Yang terakhir, yakni bagaimana alternatif penanganan dan langkah penanganan bencana banjir bandang pada aliran kawasan sungai sampean Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya yakni pembahasan terkait materi manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan terkait dengan pencegahan, pengurangan, persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Adapun tujuan dari manajemen risiko bencana sendiri yang pertama yakni mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi, maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara. Yang kedua yakni mengurangi penderitaan korban bencana. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kondisi fisik kawasan yang meliputi sarana dan prasarana yang ada maupun kondisi non-fisik kawasan. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam. Yang kelima, menjadi acuan penanganan berupa pencegahan terjadinya bencana selanjutnya. Dan yang terakhir, menjadi acuan penanganan saat bencana terjadi. Adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam bantuan bencana, yang pertama yakni tahap kesiapsiagaan, yakni tahap antisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua yakni tahap mitigasi. Tahap ini merupakan tahap mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana alam. Yang ketiga yakni tahap tanggap darurat. Pada tahapan ini dilakukan saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Dan yang terakhir yakni tahap rehabilitasi atau tahap pemulihan. Pada tahapan ini merupakan tahap perbaikan dan pemulihan segala aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana atau wilayah yang mengalami bencana. Selanjutnya ini analisa manajemen risiko bencana banjir. Yang pertama yakni adalah melakukan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan bencana banjir bandang Kabupaten Bondowoso. Adapun dalam tabel tersebut dapat terlihat faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kerentanan bencana banjir pada Kabupaten Bondowoso yakni dimulai dari kerentanan dari aspek lingkungan yang meliputi intensitas curah hujan, ketinggian topografi, kelerengan, jarak dari sungai, dan penggunaan lahan, serta jenis tanahnya. Sedangkan faktor dari kerentanan aspek fisik berupa rasio jaringan jalan dan tingkat kepadatan bangunan. Untuk kerentanan dari aspek sosial, faktornya yaitu tingkat kepadatan penduduk, tingkat laju pertumbuhan penduduk, dan persentase jumlah usia tua hingga balita. Dan untuk kerentanan dari aspek ekonomi, faktornya yaitu berupa persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan dan persentase rumah tangga miskin. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat aspek tersebut yang sangat berpengaruh yakni yang pertama untuk aspek lingkungan meliputi curah hujan yang tinggi, jarak dari sungai, ketinggian topografi tanah, dan penggunaan lahan.
Sedangkan untuk aspek fisik sendiri yaitu presentase kerusakan jaringan jalan dan ketinggian kepadatan bangunan. Yang ketiga ini aspek ekonomi berupa presentase rumah tangga miskin dan pekerja yang bekerja di sektor rentan. Misalnya contohnya yaitu adalah petani. Dan pada aspek sosial yang berpengaruh yakni tingginya kepadatan penduduk, tingkat laju pertumbuhan penduduk, dan presentase penduduk usia tua dan balita. Selanjutnya yakni analisis tingkat kerentanan bencana banjir Bandang Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan peta tingkat kerentanan banjir ini terbagi ke dalam 5 zona kerentanan. Yang pertama yaitu zona tidak rentan, yang kedua zona sedikit rentan, yang ketiga zona cukup rentan, yang keempat zona rentan, dan yang kelima zona sangat rentan. Dan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah penelitian masuk dalam zona sedikit rentan dan cukup rentan. Dan untuk zona rentan dan sangat rentan yakni terdapat di Kecamatan Perajikan karena letaknya juga yang berada di bagian hilir sungai. Selanjutnya yakni analisis tingkat bahaya bencana banjir Bandang. Berikut merupakan tabel luasan kecamatan berdasarkan tingkat bahaya banjir Bandang, yang dimana kemudian diklasifikasikan berdasarkan kode tingkatan bahaya bencana. Dengan kode pertama yaitu tidak berbahaya, kode kedua sedikit bahaya, kode ketiga cukup bahaya, kode 4 bahaya, dan 5 sangat bahaya. Adapun dari analisis ini dapat menghasilkan bahwa adanya pola spasial tingkat bahaya bencana banjir berdasarkan pengaruh bahaya dan kerentanan di wilayah sepanjang aliran sungai Kabupaten Bondowoso. Dan daerah dengan kategori yang berada pada tingkat bahaya paling tinggi adalah Kecamatan Perajikan dengan skor 5, yakni dengan luasan 27,3 km, dan Kecamatan Kelabang yaitu dengan tingkat bahaya dengan luas sebesar 14,6, dan Botolinggo yaitu dengan luasan 3,9 km. Selanjutnya yakni analisis tingkat resiko bencana banjir Bandang. Berdasarkan tabel luasan dan tingkat bahaya banjir Bandang dapat diklasifikasikan juga ke dalam kelas resiko bencana banjir, di mana daerah dengan kategori yang berada pada tingkat risiko paling tinggi adalah Kecamatan Perajikan, karena hampir seluruh wilayahnya masuk dalam kategori sangat berisiko dan berisiko, disusul kemudian Kecamatan Botolinggo dan Kecamatan Kelabang. Berikut merupakan alternatif penanganan dan langkah penanganan. Tahapan dalam penanganan bantuan bencana pada saat bencana banjir bandang terjadi terhadap masyarakat dan kawasan bencana banjir. Yang pertama yaitu pada tahap kesiapsiagaan diperlukan peran pemerintah yang tanggap dengan menyediakan birokrasi kesiapsiagaan terjadinya bencana. Yang kedua, pembekalan terkait pengetahuan kesiapsiagaan datangnya bencana banjir bandang kepada masyarakat setempat. Selanjutnya yakni tahap mitigasi, yaitu perbaikan dan peningkatan kapasitas tanggul yang ada dan dilalui oleh aliran sungai sampean. Yang kedua yaitu mencegah alih fungsi lahan di sekitar kawasan DAS dengan pemberian larangan dan sanksi terhadap pelanggar. Selanjutnya itu pada tahap tanggap darurat. Yang pertama yaitu melakukan pemberitahuan dan penyebaran informasi perakiraan banjir. Yang kedua yaitu reaksi cepat dan bantuan saat bencana terjadi. Yang ketiga yaitu penanganan darurat banjir dan perlawanan terhadap banjir. Terus yang keempat yaitu tahap rehabilitasi. Yang pertama yaitu bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari di sekitar kawasan oleh pemerintah dan perangkat desa. Selanjutnya itu melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang meliputi pembersihan dan rekonstruksi pasca banjir. Yang kedua yaitu rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik dan non-fisik. Dan ini merupakan langkah penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penanganan pada lingkungan sekitar daerah aliran sungai. Yang pertama, mengurangi alih fungsi lahan sempadan daerah aliran sungai. Yang kedua, melestarikan kawasan sempadan daerah aliran sungai untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan. Yang ketiga yaitu penambahan kawasan resapan air dan pelestarian kawasan peruntukan kegiatan pertanian dan kehutanan. Untuk penanganan pada sungai sendiri yaitu melakukan river improvement,
yaitu perbaikan atau peningkatan sungai. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas tanggul. Yang ketiga yaitu menyediakan sistem drainase khusus. Dan yang terakhir yaitu penanganan terhadap kontrol banjir lainnya, yang dilakukan dengan pembuatan aliran drainase yang terhubung dengan bendungan. Dan yang kedua itu membangun bangunan pengurang kemiringan sungai. Selanjutnya itu kesimpulan yang didapat dari hasil ini, yaitu manajemen risiko sumber daya lahan sangat berpengaruh, terutama dalam memberikan informasi terkait lahan yang rawan akan bencana alam pada suatu wilayah. Manajemen risiko yang dilakukan pada Kabupaten Bondowoso yakni manajemen risiko bencana banjir bandang yang terjadi pada kawasan sepanjang aliran Sungai Sampean. Pada manajemen yang dilakukan diketahui daerah dengan kategori yang berada pada tingkat risiko paling tinggi rawan bencana banjir adalah Kecamatan Perajikan, di mana hampir seluruh wilayahnya masuk dalam kategori sangat beresiko dan beresiko. Disusul kemudian Kecamatan Botolinggo dan Kecamatan Kelabang. Setelah mengetahui resiko bencana, dapat dirumuskan alternatif penanganan dan langkah penanganan berupa perumusan, tahapan kesiapsiagaan, tahap mitigasi, tahap tanggap darurat, dan tahap pemulihan yang nantinya dapat dilakukan. Selain itu, manajemen risiko menjadi acuan perumusan langkah penanganan terhadap wilayah yang berdampak bencana banjir, daerah aliran sungai, dan penanganan terhadap sungai itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.